Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski dalam kondisi tidak fit, kelelahan, menggiling kopi kemarin, dan membungkus kopi ini udah saya taruh di Zam-Zam tadi. Nah, tinggal nunggu di Arizona lagi ya. Ada beberapa titik yang belum. Nah, judul kita kali ini, bagaimana kita merawat tubuh kita agar sehat dan bercahaya. Penyebab rusaknya badan, perkara yang menyebabkan rusaknya badan yaitu perasaan cemas, gelisah, lapar, dan tidur hampir larut malam, begadang bebas, bukan bangun untuk beribadah. Nah, seperti itu. Penyebab wajah bersinar, perkara yang bisa menyebabkan wajah kelihatan kering yaitu berdusta. Nah, jadi kalau wajah kita ini kelihatan kering itu akibat kita sering berdusta, tidak mempunyai perasaan malu, banyak bertanya tanpa ilmu, dan banyak berbuat dosa. Perkara yang bisa menyebabkan wajah bersinar yaitu pertama, menjaga kehormatan, menjaga kejujuran, menjaga amanah, dermawan, dan takwa. Ya, takwa urusan terakhir ditempatkan. Ya. Bagaimana untuk menerangkan penglihatan? Menerangkan penglihatan itu perkara yang bisa menerangkan pandangan dan menyejukkan hati, yaitu melihat warna-warna hijau, melihat air yang mengalir, melihat orang atau barang yang disayangi, dan melihat dedaunan. Ya, melihat dedaunan. Sebetulnya mungkin ada yang terlupa dalam buku ini. Ya, coba kita usahakan mengaji setiap hari, meskipun itu 2 ayat 3 ayat, ya, insya Allah itu akan membuat penglihatan kita bagus. Kemudian hal-hal yang menggelapkan pandangan, yaitu perkara yang bisa menggelapkan pandangan, yaitu berjalan tanpa alas kaki. Berjalan tanpa alas kaki. Nah, ini kadang-kadang ada orang maraton berjalan tanpa alas kaki. Padahal di salah sebagian ada juga dokter yang menyarankan berlari maraton tidak usah pakai alas kaki. Tapi kalau menurut perkara secara Islam, maka berjalan tanpa alas kaki itu bisa membuat gelapnya pandangan. Kemudian menyambut waktu pagi dengan wajah mekah. Menyambut waktu pagi dengan wajah mekah. Banyak menangis dan banyak membaca tulisan yang kecil-kecil. Kemudian kekuatan daya ingat, perkara yang bisa menyebabkan rusaknya ingatan dan kepahaman, yaitu senantiasa makan buah yang masam. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi buah atau makanan atau minuman yang banyak bersifat asam, ya, maka kita lebih cenderung wajah kita
seperti orang yang berwajah masam. Kemudian daya ingat berkurang, ya. Kemudian tidur terlentang. Tidur terlentang ini juga mempengaruhi kekuatan daya ingat. Nah, kemudian hati sedih dan pikiran selalu cemas, ya. Nah, pikiran selalu cemas. Perkara yang menyebabkan bertambahnya daya ingat dan kepahaman yaitu kegembiraan hati, ya, kegembiraan hati, sedikit makan dan sedikit minum, mengawali makanan dengan sesuatu yang manis. Nah, ini mengawali makanan, mengawali makanan dengan sesuatu yang manis, dan yang mengandung lemak, ya, tapi lemaknya tidak banyak, serta mengurangi kelebihan yang memberatkan badan, ya. Kemudian perasaan benci. Perkara yang menyebabkan perasaan benci yaitu sombong, dengki, berdusta, dan suka mengadu domba. Ini. Tapi kalau jujur tidak apa-apa, ya, untuk melepaskan hati. Jadi supaya hati itu plong. Nah, itu juga bagian dari untuk menguatkan hati, membuka daya ingat, meluaskan pandangan. Ya, itu. Perkara yang mendatangkan dan menghalangi rezeki. Perkara yang bisa menyebabkan datangnya rezeki yaitu qiyamul lail. Banyak membaca istighfar di waktu sahur dan berzikir di waktu pagi dan petang. Perkara yang menyebabkan rezeki terhalang yaitu tidur di waktu pagi, sedikit mengerjakan sholat, malas, dan khianat. Ya, ini kembali lagi kepada kehidupan kaum kami, ya, mungkin sedikit banyak perlu perubahan, walaupun tidak secara total, secara cepat, drastis. Itu. Mudah-mudahan kedepannya juga kita sudah mulai mengatur bagaimana layaknya kita hidup dan bagaimana layaknya kita berorganisasi. Nah, kemudian bagaimana layaknya kita bersahabat, berteman, ya. Nah, ini baru 8 menit 52. Apa yang namanya itu? Beberapa istilah yang mengatakan bahwa jangan kita merendahkan orang lain, ya, betul. Tetapi dalam makna ini belum tentu kita ingin merendahkan orang lain, tetapi kadang-kadang kita memberikan motivasi, ya, motivasi agar orang lain lebih maju daripada kita. Kita tidak menyatakan bahwa diri kita itu adalah sukses, karena sukses itu hanya milik Allah. Sukses itu intinya bukan dari segi materi. Sukses itu orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang sukses, ya. Kita pun sedang berusaha arah ke sana, ya, sedang sebatas kemampuan kita. Selagi kita masih kita berusaha untuk misalnya untuk, ya, berbuat kejahatan butuh alat, butuh biaya, sementara untuk berbuat kebaikan tidak perlu butuh biaya, ya, hanya butuh tenaga dan kemauan. Itu intinya. Kemudian tata cara kita berpikir juga harus kita mulai, ya,
ya. Yang tidak boleh dirubah itu sholat yang tidak boleh dirubah. Sementara yang di luar sholat bisa-bisa aja. Bisa jadi kita sambil kita berdoa, kan ada tata cara untuk mengobati rematik, yaitu dengan kaki dilipat, kemudian jempol kaki dinaikkan ke atas. Itu salah satu untuk mengobati rematik. Nanti akan kita tunjukkan. Tapi bisa dilihat di YouTube, ya. Itu bisa kita modifikasi seperti ini. Kita berdoa, kemudian dengan cara apapun kita bisa. Yang tidak boleh kan yang di luar, yang di dalam sholat yang tidak boleh dirubah. Yang di luar sholat terserah kita, ya. Tapi yang ada etika dan adab seperti itu. Kayak kita perokok di masjid, kita tidak perlu merokok, walaupun kita perokok. Nah, seperti itu. Ya, hal-hal yang demikian saya pikir ini. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ada moto bagaimana menyehatkan diri. Ya, menyehatkan diri sebetulnya sudah banyak contoh-contohnya kita pelajari di YouTube, ya. Kita juga belajar hobi, kita belajar di YouTube. Kemudian kita belajar kesehatan, belajar aja di YouTube. Kita pegang kuncinya. Karena apa? Yang penting kita syariat, hakikat, marifat itu jalan. Hakikat apa, marifat apa, syariat itu adalah koridornya itu. Ya, misal zikir model kami kan ada zikir la ilmu. Atau yang lain macam-macam begini. Ada yang berdiri kan menyebut asma Allah sambil seperti grup-grup para sufi di Timur Tengah, ya, itu atau di Pakistan. Itu kalau menurut pandangan kita secara pribadi sah-sah saja, sebab itu dalam konteks di luar sholat, sama halnya kita ini misalnya setelah selesai sholat ngaji, kemudian kita ada ratib, ya, ratib saman, salawat Nabi, apalagi ini kita bisa sambil olahraga kok. Allah la ilaha illallah, sambil berdiri sambil ini apa-apa, enggak ada masalah, ya. Kemudian ada teori, dulu saya pernah baca buku, tapi judulnya nggak tahu apa, tapi saya pernah sekolah dengan mungkin kawan-kawan Ars International School University itu tahu. Saya satu kamar dengan Nico Jonker dari Belgia, ya. Itu kalau jalan sambil bicara, saya tanya kenapa? Itu memang ada, secara psikologinya itu memang ada. Kenapa? Untuk melepaskan ketegangan agar kita rileks. Jadi kita ini perlu bertanya kepada diri sendiri. Misalnya, kemana saya taruh ini tadi, ya? Kemana saya taruh? Seperti itu, ya. Jadi itulah konteks kita hari ini. Bagaimana kita menyehatkan tubuh dan merawat hati kita, merawat fisik kita. Kemudian jika kita ingin semua tubuh kita, terutama wajah kita, keadaan baik, sebaiknya selalu berwudu. Setiap keluar rumah berwudu, habis buang hadas besar kasih berwudu, ya. Itu saran kita. Terlepas ada cemooh atau tidak, itu tidak masalah. Terlepas lingkungan kita seperti ini, seperti itu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin antara kejahatan kita, keburukan kita bisa di bawah sedikit, kemudian kebaikan-kebaikan perilaku kita di atasnya. Jadi jangan sampai dia setengah, ya. Kemudian harus ada kebaikan itu ada di atas minimal minimalnya, dan itulah kita berusaha untuk itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.